Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Tadi kakak bilang Yesus itu adalah firman dan dia bukan manusia, betul? Maka Yesus itu berbohong ya? Ibu mau Mana nggak pernah mengakui kalau Yesus berbohong? Kenapa Yesus selalu Iya, mengatakan bahwa Yesus dirinya adalah anak Yesus itu manusia? kan firman menjadi Bentar. manusia. Iya, dia manusia atau bukan? Dia firman Tuhan yang menjadi manusia. Keliru. Kalau dia dibilang anak Tuhan, anak manusia kan karena dia lahir dari seorang Bunda Enggak, Maria. saya tidak tanya. Saya tanya, dia ini anak manusia atau bukan? Ya dia bukan anak manusia secara biologi ya, secara manusiawi ya. Iya, saya tahu. Tapi pertanyaan saya ketika dia mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, itu betul atau bohong? Ya betul. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu. Yesus manusia bukan? Ya dia 100% manusia, 100% Allah, Bapa. Dia Yesus, enggak, firman Tuhan. saya enggak bahas tentang firman atau saya tanya dulu sisi kemanusiaannya itu, dia manusia enggak? Itu aja. Dia manusia. Oke. Mm-mm. Nah, Dia apanya yang Tuhan di diri Yesus? Ya pekerjaannya lah, Apa? rohnya, roh Tuhan. Semua roh manusia Tuhan. roh Tuhan, Bu. Roh Ibu kan roh Tuhan. Enggak, itu roh kehidupan yang diapakan kepada manusia, Berarti kalau roh yang Yesus itu bukan diciptakan roh kepada kehidupan. manusia. Enggak, dia itu roh Tuhan itu. Roh Sang Pencipta. Rohnya yang berarti Roh Yesus yang menjadi Yesus yang firman jadi manusia itu ditumpangi lagi sama roh Tuhan. roh Pencipta. Roh Sang Pencipta. Berarti roh Tuhan masuk ke dalam badan. Berarti Yesus ini kesurupan Tuhan, kesurupan Tuhan dia. Jangan dibilang kesurupan. Lah, kalau roh setan masuk ke saya kan saya kesurupan setan kan? Kalau seandainya roh Tuhan masuk ke dalam diri seseorang berarti dia kesurupan Tuhan. Iyalah. Enggak kesurupan sih, bahasanya jangan pakai kesurupan gitu loh. Kita pakai kata kesurupan ya, arti kesurupan tuh ya. Nggak usah, Kemasukan, Bu, kesurupan itu, kemasukan Tuhan itu sama itu, Bu. enggak kemasukan, memang dia masuk ke situ. Lah, memang dia kemasukan tapi memang dia masuk gimana ini? Ini kemasukan ini gimana? Aku roh pengertiannya Bapa masuk ke agak dalam ini. badan Yesus yang daging itu. Ya, Nih, kesurupan atau kerasukan yang kita kenal adalah kondisi di mana raga manusia dikuasai oleh sesosok makhluk metafisik. Bapak itu metafisik nggak? iya metafisik. Tadi lihat. Yesus itu fisik nggak? Yesus itu fisik. Nah, fisik Yesus dimasuki roh Bapa. Bisa nggak saya katakan kalau Yesus kesurupan roh Tuhan? Yesus ya. Terserah lah Menggunakan- kakak ya. Ya itu KBBI-nya begitu. Nah, nggak berarti dagingnya Yesus itu bukan Tuhan ya? Ya dagingnya itu sama seperti apa buku Al-Quran Ibu. Oh, Kan? jadi Yesus itu Firman sama seperti Tuhan kertas. Loh, Saya level dengan dia kan kertas dia. kakak ini gimana sih? Bukan selevel dengan kertas. Misalnya Nah, kakak kakak yang bilang, menyamakan tadi Yesus sama dengan Al-Quran saya. Al-Quran kertas buku saya itu selevel dengan Yesus berarti. ya enggak loh. Kalian kan bilang Al-Quran itu firman dia Al-Quran itu firman, tapi yang dikatakan Iya. Al-Quran itu bukan buku itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Al-Quran itu. Iya sama. Kok sama? Iya. Sejak memangnya Yesus keluar dari mulut orang-orang Masalah- gitu. Ya apa yang difirmankan dia kan, apa yang diucapkan dia kan ada ini. Dia itu firman. Kok berfirman lagi? Gimana sih? Tunggu. Dia itu firman Dia gak sih? firman. Dia Dia firman yang terus hidup, mengeluarkan firman lagi. Iya, dia kan firman seutuhnya. Perkataan dia Nah, itu juga firman. Firman mengeluarkan firman, kemudian mendengarkan firman. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Yang mendengarkan firman itu kami. Loh, Yesus juga kok, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus dengar gak firman Allah Bapa? Itu kan ya didengar lah.
Berarti Dia sang kan firman berhubungan. mendengar firman dan menyampaikan firman gitu. Dia kan berhubungan langsung dengan Allah Bukan Bapa. itu pertanyaannya, sisi firman ini dia udah firman, ternyata mendengarkan firman Iya, lagi. Kenapa dia harus dikatakan dia firman kalau dia dia mendengarkan firman mendapat lagi? firman. Iya, dia harus dipancarkannya ke manusia. Si Firman firman itu harus mendapatkan firman dan menyampaikan firman. Gitu. Itu ya, ya betul. Betul. Ya. Oh, jadi Tuhannya kayak nggak ada kerjaan ya, katanya udah firman, tapi dikasih lagi firman, terus disuruh menyampaikan firman lagi dia gitu. Ya. Ya, kepada manusia, menyampaikan firman kepada manusia. Kemudian menyampaikan firman. Menurut Ibu itu masuk akal? Supaya manusia itu memiliki hidup. Saya enggak tanya apa alasan Yesus itu adalah firman, mendengarkan firman terus menyampaikan firman kembali, kemudian jangan-jangan firmannya bisa menjadi firman lagi, kemudian berfirman lagi dan mendengarkan firman lagi, kemudian berubah lagi jadi firman, kemudian firmannya mendengarkan firman lagi, dan seterusnya seperti itu. Bisa saja seperti itu. Bapa ada berfirman, kemudian firman berfirman lagi, si firman jadi firman, kemudian berfirman lagi. Bisa Bu kayak gitu, karena firman bisa jadi manusia kan? Firmannya Yesus bisa nggak jadi manusia? Firmannya Yesus jadi manusia gimana sih kakak ini? Kalau firmannya Allah Bapa, kenapa kaget? Kok diterima bisa jadi manusia? Yesus berfirman, bisa nggak firmannya jadi manusia? Bukan. Dia kan firman Allah Bapa. Dia harus menyampaikan kan firman Allah Bapa. Kemanusiaannya itu harus menyampaikan kepada berarti manusia. Yesus tidak berfirman, dia menyampaikan firman Allah Bapa saja. Berarti Yesus tidak pernah berfirman? Iyalah apanya? Dia kan sang firman loh kakak. Dia sang firman. Ketika dia berbicara itu harus menyampaikan firman. Ketika dia menyampaikan firman, bisa nggak itu yang berfirman siapa? Bapak atau Yesus? Jibril turun kepadanya dan berkata, Bang Dio Bapak di-mute dulu Bang. mereka peringatan Bang Dio di-mute dulu. Firmannya menjadi manusia. Kalau firman Dan Yesus firmannya yang menjadi manusia itu harus disampaikan kepada manusia. Ya, firman Bapa bisa jadi manusia kan? Firmannya Bapa bisa jadi manusia. Firman Yesus bisa nggak jadi manusia? Firmannya itu, ya. Kalau firman Yesus bisa Apa nggak jadi manusia? ini? Dia penyampai firman loh. Oh, berarti dia menyampaikan firman kepada manusia. Baik, berarti perjanjian baru itu bukan firman Yesus ya, tapi firman Bapaknya Yesus. Ya ampun. Kakak baca aja lah semuanya tuh. Saya baca semua. Mau yang mana? Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat 6, dia berkenosis. Firman itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah untuk dipertahankan. Yang mana? Kejadian pasal 2 ayat 7, Tuhan memberikan nefes kepada manusia. Ayatnya mana? Mau yang mana? Ya udah, itu udah semua jawabannya kak. Ya mana yang jawabannya yang kakak pahami? Ya semua itu ya jawabannya itu. Lah, kalau firman Bapa bisa menjadi manusia, tapi Yesus sebagai manusia ternyata tidak berfirman, maka Yesus bukan Tuhan sayang. Kenapa Anda menyembah Yesus yang tidak bisa berfirman? Dia firman yang menjadi manusia yang disampaikannya ke manusia. Mana lebih dulu ada? Yang berfirman atau sang firman? Yang berfirman bisa tidak ada tanpa sang firman. Nggak bisa, orang mereka sama kok satu. Berarti Tuhannya saling membutuhkan. Bukan saling membutuhkan, memang dia sendiri. Sang firman itu yang berfirman. Iya. Berarti Yesus Bapa. Gimana sih? Firman loh kakak. Yesus sang firman. Anda bilang yang berfirman sama. Nah, Yesus itu kan sang firman. Yesus Bapa bukan? Iya. Yang berfirman adalah Bapa. Kalau sang firman dia adalah yang berfirman, ada di dalam Bapa. maka dia di dalam Bapa atau dia ada di dalam Bapa? Dia di dalam Bapa. Dia di dalam Bapa. Dia di dalam Bapa. Apa maksudnya dia di dalam Bapa? Dulu ya, dia ada bersama Bapa. Waktu dia belum jadi manusia, dia berada di dalam diri Bapa, betul? Betul. Ya, betul. Kemudian dia keluar dari manusia, Bapa masuk ke dalam diri dia gitu. Saling menumpang mereka gantian. Gimana dong? Sebelum dia menjadi manusia, firman ada di dalam diri Bapa. Kemudian dia keluar menjadi firman, Bapa masuk ke dalam diri sang firman, begitu? Ya. Jadi Tuhannya tinggal keluar masuk. Ngapain? Apa gunanya Tuhan keluar masuk gitu? Bukan keluar masuk. Dia langsung terpancar ke dalam tubuh manusianya Yesus. Yang terpancarnya berhubungan langsung. Bahasa
tae. Tae. Jijik. Sama kalau mbak kakak ini, dia langsung loh kontak, nggak putus loh. Jangan kakak pikirin kakak pemakai gini, kakak pikiran kakak Allah Bapa di atas, terus masuk ke bilang dalam kan diri Yesus, kakak kosong tadi. apanya enggak gitu. Enggak kan kakak yang bilang firman Ibarat gini pertamanya loh, di dalam Kak. loh. Kenapa firman boleh di dalam diri Bapak tapi Bapak tidak boleh di dalam firman? Kenapa? Kok dipisah-pisahkan? Katanya sama Tuhan ini. Kakak gini loh Kak, firman itu kan gini loh, perkataan Yesus perkataan Loh. Allah Bapa, misalnya jadilah, jadilah, gitu. jadilah. Itu Si yang jadilah namanya ini firman. bisa jadi manusia. Jadilah ini Jadi, bisa jadi manusia ya. Firman jadilah bisa jadi manusia. Kak ini gimana? Katanya firman Misalnya itu gini loh, jadilah. kakak Misalnya perkataan Bapak kakak berfirman misalnya nih. gini. Perkataan saya tuh, saya makan. Nah, itu perkataan saya, betul? Kata-kata saya makan itu saya bukan. Ya, Iya, saya berarti. ya kakak lah. Kata-kata Jadi, saya siapa makan itu yang itu bilang berarti itu? saya. Yang bilang memang saya, tapi Heeh. kata-kata itu saya. Kan yang mengeluarkan. Heeh. Oke, saya kasih gini ya. Gimana maksud kakak? Ini. Makanya Uniriva kakak pelan-pelan, cantik kalau kakak sekali pelan-pelan seperti memahaminya, Siren Kak. Sungkar. Diam dulu nih, saya kasih contoh. Nah, dengar ya. Uniriva cantik sekali seperti Siren Sungkar. Ah, itu kata-kata saya bukan? Iya, kata-kata kakak. Ah, itu saya bukan itu? Iya. Ini saya. Iya kakak. Oh, jadi voice note ini saya. Iya. Jadi kalau seandainya voice note ini bilang fitnah, Suara- berarti yang di penjara fitnah, misalnya dia memfitnah nih, ditangkap polisi, berarti dia yang harus masuk Suara penjara ya? kakak kan, suara kakak kan masuk ke itu, ke alat itu. Ya, suara saya kan suara saya. Begitulah bukan Yesus, saya. suara. Heeh. Tunggu dulu, ini saya, iya. ini nih. Ya. Ya Oh, udah. itu si Riva itu. Itu Riva itu. Itu si Riva. Kalau Baik. seandainya Iya. ini melakukan undang-undang ITE Iya. yang harus dimasukkan ke penjara, bahwa yang dimasukkan ke penjara voice note ini berarti ya? Siapa kakak lah yang di penjara? Orang suara Kok kakak. saya? Kan suara ini kan suara saya adalah saya. Kenapa harus saya? Ini kan saya. Ini aja si saya ini hanya yang dihukum. Kan dia yang berkata Ya, dan saya adalah suara saya adalah saya. Iya. Bukan saya, tapi voice note ini harus dipenjarakan ya. Kak, saya kirim ini ke Kenapa Taiwan voice- ya. Bentar, Kakak saya lah. kirim ke Taiwan dulu. Bentar, saya kirim ke Taiwan dulu. Ya, saya kirim ke Taiwan tempat CB dulu. Wah, nyampe di Taiwan nih. Berarti saya udah nyampe di Taiwan ini. Heeh. Saya nyampe di Iya. Taiwan. Suaranya. Jadi suaranya atau saya nih? Beda loh, suara saya bukan saya. Suara saya. Kakak tetap di situ kan? Iya dong. Kakak tetap di situ kan? Tapi Makanya suara kakak saya- udah sampai ke saya ujung adalah ini. dunia kan? Ah, itu suara saya, bukan Iya, saya. Nah, itu suara siapa? Suara Uniriva kan saya. gitu. Ya sama Suara juga. saya tapi bukan saya. Sama juga. Itu siapa? Suaranya Enggak dong. Allah Bapa. Enggak dong. Kalau suara saya adalah saya ketika Cebi ini membuat emoticon kayak orang mual ini ya. Nah, ini sampai di Taiwan nih, Cebi di Taiwan nih. Dan Cebi mendengarkan ini dan ini nyampe di Taiwan, berarti saya udah di Taiwan sekarang gitu. Suara kakak yang sampai Suara ke saya ke katanya Taiwan. kayak gimana sih? Katanya suara saya adalah saya Oh, tadi. kakak ini saya. Kakak tetap di situ, tapi suara kakak udah sampai ke Nah, ujung dunia kan? Coba saya tanya, Sama apakah seperti suara Tuhan Yesus. dengan yang bersuara Allah sama? Bapa, alat Apakah suara Sama loh, dengan yang Kak. bersama? Allah Sama Bapa itu. di sorga, Allah Coba Bapa, Nggak Allah usah Bapa bawa-bawa di Allah Bapa sorga dulu. yang tidak kelihatan Jangan bawa itu, Bapak dulu. tapi suaranya Allah Bapa sudah sampai ke dunia oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu berarti suara Bapa. Iya. Ya. Berarti Yesus Apa sebenarnya yang suara dikatakan itu. Yesus Kristus itu suara Bapa ya? Kita Ya bicara ampun, tentang firman, Yesus. iya, iya. Yesus ini suara berarti, bukan Nah, manusia. makanya susah kakak bukan jadi Bapa. Kristen itu Kak, kalau Nggak bakalan memahami. mau saya jadi Kristen, gimana ini logikanya jadi? Dia firman Masa loh, suara jadi saya adalah saya? jadi manusia kakak. Kalau suara Makanya saya adalah logika saya, kakak loh, susah. Mm-mm. dia pula yang mengajarin logika. Tahu nggak beda ayam dengan bebek, Kak? Ya iya. Nggak, Kakak coba Logika kita main kakak logika yuk. apa? Ya udah kita pakai ajarin saya logika deh. Apa sih beda ayam sama bebek, Kak? Beda lah. Apa bedanya? Bebek bisa berenang. Ayam nggak bisa berenang. Bebek bisa berenang. Kalau ada ayam yang bisa berenang bisa bisa. dikatakan bebek. Dia Kalau ada sejenis sih. ayam yang bisa berenang, bisa nggak dikatakan Dia- bebek? Kalau ayam bisa berenang, Hmm. enggak juga. Enggak juga.
dia tetap ayam. Maka kalau dia berenang, segala sesuatu yang berenang apakah bebek? Ikan bisa berenang. Enggak juga. Saya bisa berenang, enggak juga. Lah Jadi kakak gimana nih? nanya, Apa bedanya? kakak nanya ayam dan Ini bebek logika. kok lari ke Loh, katanya ikan logika. Pak kakak? Loh, Kakak kalau bisa berenang, Kakak saya juga bisa nanya, berenang. Ikan juga bisa kan berenang. kakak Kalau tadi yang bisa berenang menanyakan adalah bebek, setiap yang berenang. dua jenis Bukan. hewan. Apakah Kok setiap yang sampai bisa ke berenang itu adalah ikan? bebek? Aduh. Kan Anda Oh, ya. bilang bebek itu bisa berenang. Loh, saya juga bisa berenang. Lah, saya memang bebek. Kakak nanya perbedaan ayam dan bebek kok Iya. larinya ke Nah, Anda ikan, bilang Kakak. kalau bebek bisa berenang. Pertanyaan saya, kalau yang bisa berenang itu apakah bebek? Aduh. Kan saya ulangi bertanya, apakah setiap yang berenang adalah bebek? Kakak kan bertanya tadi dua jenis hewan itu. Iya, kan Ayam Anda dan bilang itu. bebek Kenapa? itu bisa berenang. Ayam bisa berenang nggak? Iya kan. Perbedaan ayam dan bebek tadi kakak bilang Iya, kan. bebek bisa berenang. Banyak. Ayam bisa nggak Baru berenang? kakinya Saya tanya, ayam bisa nggak berselaput. kakinya Paruhnya berselaput, panjang. paruhnya panjang. Oh, Hmm. ya. Jadi kira-kira ayam mungkin tidak kakinya berselaput. Tidak lah. Kalau ada ayam yang kakinya berselaput, apa namanya itu? Kalau ada ayam kakinya berselaput, Hmm. kayaknya nggak ada lah ayam kakinya berselaput. Kan saya bilang kalau seandainya tiba-tiba ada ayam lahir ke dunia kakinya berselaput, Ini apa nggak yang kita usah sebut? berandai-andai lah kak. Nggak usah berandai-andai yang Buktinya, pasti aja. ini terjadi loh. Karena Apa beda Tuhan dengan manusia? di Manusia pelajaran itu saya tidak di berkuasa, SD, Tuhan berkuasa. Tiba-tiba ada Tuhan yang tidak berkuasa, masih dikatakan Tuhan. Sama. Ketika Anda menolak bahwa tidak mungkin ada ayam kakinya berselaput, tapi kenapa Anda percaya Tuhan jadi manusia dan mati? Ini logika. Belajar logika, sadar, waras sedikit. Kenapa ketika ayam ya harus mati kakinya lah dia berselaput Anda bilang, ya harus supaya mati. orang memilih. Apakah Harus mati definisi dia Tuhan? supaya Apakah supaya Tuhan ada itu? kehidupan. Apakah arti Tuhan adalah entitas yang bisa mati? Dia kan badannya yang mati. Waras sedikit dong. Saya tanya, apakah definisi Tuhan itu salah satu ciri-ciri Tuhan itu bisa mati? Ya namanya dia maha kuasa, ya lah bisa mati lah. Namanya maha kuasa. Kalau nggak bisa Coba, mati coba. berarti dia nggak maha kuasa. Coba. Kalau Maha Tuhan, kuasa loh, oke, Kakak. ketika Tuhan Anda itu mati, mana kuasanya? Kemana kuasanya waktu dia mati? Ya kuasanya dia bisa ke alam maut lah. Kemana kuasanya ketika dia ditampar Hansip Romawi, dimatikan Hansip Romawi? Kemana kuasanya pada waktu itu? Loh, sebagai manusia dia mengosongkan dirinya, tidak menyamakan dirinya seperti Allah. Ada Waktu dia jadi dalilnya manusia itu dia Tuhan nggak? Dia merendahkan diri seperti Ya, budak. berarti Tuhan Anda Seperti- itu budak. Berarti Anda pernah bertuhankan budak berarti? Nggak apa-apa kalau dia menyelamatkan Loh, bukan aku. nggak Kalau dia apa-apa. budak, Bukan, Nggak saya itu apa-apa. tanya. Berarti Tuhan Anda pernah jadi budak? Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. kalau dia jadi budak untuk menyelamatkan Astagfirullah. aku dari dosa, nggak apa-apa Saya Kak. nggak mau tahu alasannya. Saya tanya. Berarti Anda itu Tuhannya itu satu mati. Ciri-ciri Tuhan Anda ya bisa mati, jadi budak, keluar dari rahim perempuan, nggak tahu banyak hal, makan Ya, ikan goreng. semuanya. Itu Semuanya Tuhan. itu bermakna. Coba tunjukkan ya, kepada semuanya itu saya bermakna. bahwa definisi Tuhan seperti itu. Coba tunjukin di mana kamus mana yang mengatakan Tuhan seperti itu? Banyak loh Kak di situ dia. Ya Alkitab itu. mana? Coba tunjukin di kamus mana Dia definisi mengatakan- Tuhan. Coba saya Aku- kasih tak. Kayak kita Aku pakai kalau KBBI ya. ayat, Ntar tapi dulu, aku ntar dulu, pernah ntar dulu. dengar lah Kak. Ya nanti nih kita ya nih. Tuhan dalam KBBI ya. Tuhan ya kita Tuhan ya. Ketika ayam kakinya berselaput suatu saat Anda tolak. Tapi ketika ada Tuhan kemudian mati melanggar definisi ketuhanan Anda terima. Ini yang saya katakan logika Anda yang kacau. Nih ya. Kita bicara tentang Nggak definisi apa-apa, Tuhan. Kak. Tuhan yang maha kuasa. Saya tanya, Tuhan Anda mati. Ketika dia mati itu apakah dia masih berkuasa? Berkuasa lah Kak. Berkuasa untuk mati. Sampai sekarang ya sekarang aja dia baru berkuasa. Berkuasa untuk mati. Berkuasa untuk tidak berkuasa gitu. Dia berkuasa lah. Ya berkuasa untuk tidak berkuasa. Apa itu berkuasa
Aku nggak ngerti Ketika bahasa seseorang kakak. mati itu berkuasa nggak orang itu? Kalau orang mati, Berkuasa lah, memang berkuasa. apa kekuasaannya waktu dia mati? Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Itu dia harus dinubuatkan loh kak. Udah dinubuatkan tuh. Orang Dia ini mati lahir. nih, orang mati nih, mati teler. Dengar dulu, ini orang mati teler nih. Ditampar, dia berkuasa nggak ngebalas? Ditonjok, ditusuk-tusuk, Nggak, berkuasa nggak dia itu? Memang itu nggak, itu bisa saja dia membalasnya, tapi bukan Gini itu, loh, bukan itu visinya. Anda punya Iya, Kak, Tuhan yang bisa bisa jadi saja. cacing pun enggak masalah. Saya cuma menguji logika Anda. Anda Nggak bilang tadi, apa-apa loh Tuhan kak. saya itu berkuasa. Loh, memang enggak Sedangkan apa-apa. si Silakan. Petrus, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sembah aja Yesus terus enggak sedangkan apa-apa. si Petrus mau membalas, mengeluarkan parangnya, pisaunya untuk membalas Apa orang Romawi urusannya itu. sama Apa kata Petrus? Tuhan? Jangan. Ya, apa Jangan katanya. apa urusannya sama Nggak usah Petrus? katanya. Dia Apa urusannya sama Petrus, bukan- Kak? Saya enggak maksudnya ngebahas gini, Kak. Petrus. dia itu loh. Itu Saya loh, ini sedang dia nggak mau mempertanyakan balas, nggak tentang mau. cara Memang berpikir itu. Anda. Biar kami umat Islam tahu gini loh logikanya kalian Kristen ini. Logikanya Iya. orang Kristen adalah Bukan, nggak manusia apa-apa. adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Maka antara manusia dengan Tuhan tidak ada perbedaan Iya. sama sekali. Kami ada perbedaan. Bagi Itulah kami kelebihan Tuhan kami kak. itu kelebihan, itu Hanya kekurangan Tuhan. kalau kalian. Tuhan, iya. Tunggu, Itulah kelebihan apa menjadi kami. Kalau kelebihan Tuhan Tuhan itu Maha bisa Kuasa dimatikan? itu kak. Iya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa tidak? Kalau kakak bilang kakak Maha Kuasa, pernahkah dia mati? Pernahkah dia datang ke Tuhan dunia? Tuhan saya Pernahkah dia jadi berkuasa. manusia? Bentar, Tuhan saya itu saking berkuasanya tidak perlu menjadi manusia untuk menghapuskan dosa karena dia berkuasa. Nah, Tuhan Anda kan berkuasa. Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Merumukkan iblis bisa. Saya tanya menjadi iblis bisa nggak dia? Katanya jadi manusia kan bisa Mengusir berkuasa. Nah, iblis. sekarang jadi iblis bisa nggak? Mengusir iblis, mengusir setan, Saya dari- tanya Tuhan Anda bisa nggak berubah menjadi iblis? mengusir setan bisa, mengusir Saya iblis tanya bisa tidak Dari Tuhan Anda menjadi surga, iblis? dari dalam diri. Kenapa? Kak Kenapa? Uni Rita Kenapa ini sekarang bisa. jadi nggak mampu? Kenapa sekarang jadi nggak mampu Tuhannya jadi iblis? Katanya berkuasa. Berkuasa bisa dong jadi apa saja. Bisa nggak Tuhan Dia Anda maha jadi kuasa, iblis? Kak. Iya, bisa nggak Mengusir jadi setan, iblis? iblis. Ini loh, kenapa Beda loh, sulit Kak. kan menjawabnya? Kakak, Kenapa Anda Iblis. tidak menjawab? Karena nalar Anda menolak kalau Tuhan itu bisa jadi iblis. Sementara Anda yang mengatakan Tuhan itu bisa jadi apa saja. Iya, Yaudah, bisa nggak Tuhan Anda iya, jadi nggak iblis? apa-apa. Bisa. Bisa. Kalau dia mau bisa. Oh, berarti bisa ya. Tapi Suatu kan saat nggak Tuhan tahu. Anda bisa jadi iblis ya? Bisa ya? Tuhan, Loh, tapi Tuhanku nggak pernah jadi iblis. bisa nggak? Saya tanya bisa nggak? Tuhanku Nggak pernah. Dari mana Anda mau- tahu? Dari mana Anda tahu kalau dia tidak punya Tuhanku- keinginan jadi iblis? Tuhanku mengusir Dari setan, mana Anda iblis. tahu kalau Tuhan Anda bisa jadi iblis suatu saat, dia akan bisa jadi iblis. Pertanyaan saya, Anda bilang bisa atau tidak Tuhan Anda Nggak jadi bisa, iblis itu nggak aja? pernah. Oh, nggak bisa. Nggak Oh, udah pernah. terbatas Tuhannya sekarang. Lawannya itu. Oh, berarti sekarang Lawannya tahu. itu. Oh, Tuhan punya lawan. Berarti sama-sama Lawannya berkuasa itu, ya. musuhnya Iblis itu. kuat ya. Iblis kuat mampu menjadi lawan Tuhan ya. Keren iblis. Dan Tuhan tidak bisa jadi iblis sekarang. Berarti Ya, sudah itu terbatas inilah. kekuasaannya. Kalau kalau yang congor-congornya jahat-jahat itulah iblis. Ah, yang saya lembut-lembut, lagi nggak nuduh. Saya nggak nuduh. sopan-sopan, Nggak, manis-manis. tidak semua yang Nah, lembut itu baik. Tai itu lembut tapi bau. Nggak semua yang lembut-lembut itu baik. Itu tai yang lagi ngambang si kuning itu coba Negatif. pegang. Pegang Negatif. itu angkat kalau nggak keras atau nggak lembut-lembut itu. negatif logika Loh, setan. kok negatif? Kalau dasarnya Negatif itu logika lembut setan. adalah loh kok Iya, negatif logika? Gini loh kakak, kakak kan bilang Tuhan kakak itu berkuasa, dia bisa jadi apa saja. Saya tanya jadi iblis bisa nggak? Kok Anda gagap menjawabnya? Inilah bukti kalian yang membatasi Tuhan kalian. Ketika kalian bilang dia bisa menjadi apa saja, kok kalian nggak mau udah jadi iblis? Kok kalian bilang dia nggak bisa jadi iblis? Kenapa? Apa bedanya ketika jadi Enggak, manusia? karena Anda dia pikir manusia itu mengusir semuanya baik? iblis. Dia mengusir iblis. Bukan cuman iblis, dia juga mengusir manusia, Ya, tapi dia bisa jadi manusia. Kalau iya, manusia jahat kan karena ada iblis, Kak. Jangan Nah, itulah nyala-nyalain yang mau iblis. dikeluarkan. Inilah, coba tunjukkan kepada saya ketika Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan itu gara-gara iblis. Di mana ayatnya? Coba tunjukin. Ya ada iblis lah. Ya, ada mana lah di kejadian dalilnya? itu. Baca aja. Ya mana? Coba tengok kata iblis Kejadian dalam aja. kitab. Ya mana kata Banyak iblis? lah di kejadian. Mana? Lihat aja Mana di kitab- kejadian mana di- manusia jatuh ke dalam dosa. Enggak. Ya mana ayatnya? Kalau itu iblis yang punya Kak. kerjaan. Mana? Iya iblis lah. Mana lo? Saya Semua baca yang- kejadian no. Nanti kita semua lihat yang- kejadian nih. Bentar nih. Ya ini Semua yang nih. Iblis ya. jahat itu, Kita lihat kata Kak, iblis nih, iblis tapi nih, iblis. diketahui. Nah, nggak ada di kitab kejadian kata iblis. Iblis baru ada di kitab Tawarikh. Mana nih iblis? Di kitab kejadian. Nggak ada kata iblis di kitab kejadian. Mana? Ini ada kejadian Ini manusia jatuh. nih. Manusia jatuh ke Kata dalam iblis dosa. Bacalah itu- Kak.
Anda ini kan Kristen. Masa saya lebih tahu? Saya sudah bilang tidak ada. Tidak ada kata iblis dalam kitab Kejadian. Mana datanya? Iya, itu ada di manusia jatuh ke dalam dosa itu kan ada setan, Gimana ada sih iblis, ada itu kan ada Anda tuduh, hantu. Anda tuh loh suka nuduh-nuduh aja. Anda bilang iblis. Ada. Iblis tidak salah apa-apa kok Ada. disalahkan. Mana di kitab Kejadian yang menjadi asbab? Loh ya, mana? Kok Ya mana? iblis? Lah mana? Lah memang iblis tidak ada salah kok. Buktinya iblis yang membantu kalian terhapus dosa loh. Kalau bukan karena iblis merasuki Yudas, kalian tidak punya Tuhan loh. Loh kok enggak? Enggak lah. Kalau bukan karena iblis yang menjual Yesus, Yesus ditangkap nggak? Bagus lihat. Kan bagus kan kerjaan iblis kan? Terima kasih sama siapa kamu? Enggak lah. Kok Enggak enggak? lah. Loh, kalau Enggak. tanpa iblis bisa tidak orang Romawi menangkap Yesus? Gini loh, kalau bukan karena iblis merasuki Yudas, bisa tidak Hansip Romawi menangkap Yesus? Memang si iblis itu benci sama Yesus itu aja, sama Tuhan. Iblis Dia nggak itu suka umat Tuhan menghasut Yudas, merasuki Berbalik Yudas. kepada Jangan nyala-nyalain iblis. Dari tadi ditunjukin surat Kejadian nggak ada iblis. Iblis juga disalahin terus. Nih iblis nih kok kalau salah sama mulu. iblis sih kakak ini. Iya di kitab kalian iblis itu berjasa. Loh, ini loh Tuhan saja Enggak sama iblis sama loh. Nggak ada berjasa iblis. Lu kok nggak berjasa loh? Enggak Kalau lah, bukan enggak karena lah. iblis merasuki Yudas dan menghasut Yudas untuk menjual Yesus, bisa nggak Yesus ketangkap? Enggak lah. Itu penjahat, pengacau. Saya tanya, nih kalau Iblis tidak itu ada lawan iblis, Allah. bisa tidak Yesus ditangkap? Itu semua sudah apa itu? Jawab dong. Kalau bukan karena Pokoknya iblis, iblis- bisa tidak iblis Yesus itu- ditangkap? Jadi ya gara-gara iblis. Jadi ngapain kita bilang itu iblis berjasa? Enak kali. Nah, Senang benar. kali ya. Ya memang Senang kalian ada itu, iblis kalian itu dibantu loh. Enggak lah. Bukan kami. Kalian Kamu- harus bangga dengan ada iblis. Coba, pertama, iblis Enggak pernah makanya kami kok nggak bangga. pernah. Makanya dengar dulu. Enggak Kan lah, gini Kak. ceritanya. Yudas itu dirasuki iblis. Berkat iblis merasuki Yudas, Yudas menjual Yesus. Karena Yesus dijual, akhirnya dia dimatikan. Karena dia mati, dosa kalian terhapus. Maka yang berjasa untuk penebusan dosa kalian adalah iblis, Hansip Romawi dan penjahat-penjahat dari kalangan Yahudi Enggak lah, pembenci enggak lah. Yesus. Enggak lah. Oh, enggak. Enggak lah. Ngapain kami menyembah Yesus kalau yang berjasa iblis? Lah buktinya Enggak, kalau kalian. tanpa iblis bisa nggak Yesus ditangkap? Enggak lah. Yesus Saya- yang kami makanya sembah dan saya kami tanya, muliakan, kami Tanpa agungkan iblis karena bisa dia nggak Yesus sudah mau- ditangkap? Hmm. Tanpa iblis Nggak bisa ada nggak itu. Yesus ditangkap? Iblis itu pengacau. itu. Aduh, saya Setan tanya, itu. kok pengacau? Kalau bukan karena jasa iblis, kalian nggak punya Tuhan sampai sekarang. Belain iblis. Loh, Pantes kalian sifat loh di kitabnya yang mengatakan bahwa iblis itu merasuki Yudas, lalu gara-gara iblis merasuki Yudas, akhirnya Yesus tertangkap dan dia tersalibkan, dosa kalian tertebus. Bahagia tidak Yesus mati menebus dosa kalian? Kamu bahagia nggak Yesus mati Enggak untuk lah, kamu? Enggak lah, Nggak bahagia? Oh, nggak bahagia. Oh, tidak bahagia. Oh, sedih berarti. Oh, berarti tertebus dosa itu bukan suatu kebahagiaan ya? Menyedihkan berarti ya kalau dosa tertebus itu ya, menyedihkan berarti. Ya nggak sedih lah orang Tuhanku disalibkan sama si Oh, setan iblis jadi itu. pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang menyedihkan ya? Ya iyalah kalau kau manusia, kalau orang manusia yang waras ya. Iya, Pak. Manusia waras tahu ya kalau itu pekerjaan yang sangat menyedihkan ya. Iyalah, Tapi Tuhan melakukan pekerjaan yang lah, ya. menyedihkan. Pekerjaan yang menyedihkan dan harusnya ditangisi ya. Ya iya Pasti memang ditangisi ya? ditangisi kok. Tapi apa kata Ah. Yesus? Jangan kau tangisin aku. Loh. Tangisi aja dirimu sendiri. Berarti Jadi penghapusan ketika dosa kau yang Anda menghujat, terima itu sesuatu ketika- yang sangat menyedihkan ketika ya. orang menghujat Yesus, ketika Loh. orang menghujat Yesus Oke, nggak ini udah ganti apa-apa, topik ya, yang ganti topik. hujat nggak apa-apa. Coba saya tanya. Tapi yang menghujat itulah yang sedih, Ya, sedih yang yang menghujat menghujat itu yang harus sedih. Oke, baca Galatia pasal 3 ayat 13, Kak. Aku nggak bawa Alkitab loh kak. Bang, coba Bang lihatkan Bang, besarkan yang Galatia pasal 3 ayat 13 Bang Beni. Coba biar dibaca sama kakak ini. Jadi teman-teman, pekerjaan Tuhan mereka itu mati di tiang salib itu ada pekerjaan yang sangat menyedihkan. Itu bukan hal Ya yang patut iyalah, diketahui. Iya, bagaimana iya kan itu? saya kan menyampaikan ulang. Nah, bahkan kakak ini mengakui ya bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat keji ya, Baik. Kak. Bisa saya baca? Ya, silakan. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kak, yang mengutuk Yesus itu termasuk menghujat apa enggak? Bukan. Bukan. Itu artinya gini kak. Kalau mengutuk Bukan. Yesus enggak menghujat. Enggak, gini, dengar dulu kak, dengar. Bukan, maksudku gini ya kak. Itu beda kali lah.
Kalau saya Jangan bilang dibalik-balik, Maksudnya kalau gini, saya Kak. itu. gantian dong. Siapa dulu nih? Glenn atau Maksudnya Mbak? gini kakak, maksudnya Glenn, gini, sabar. terkutuklah orang yang tergantung itu, bukan Yesus yang terkutuk. Sebenarnya Yang kan yang tergantung terkutuk siapa? itu kami. Yang tergantung di tiang Seharusnya salib siapa? kami. Seharusnya Yang tergantung kami. Iya, yang tergantung di tiang salib siapa? Ya. Yesus. Nah, Ya seharusnya yang dikatakan kami yang karena terkutuk. ada. Tapi Coba dia baca mau ayatnya. dia tergantung hanya karena dosa kami. Saya tanya, yang tergantung di tiang salib Anda atau Yesus? Seharusnya kami, tapi Yesus Aduh. mau tergantung di kayu salib Saya menggantikan tanya, kami, kakak. yang terkutuk itu di tiang salib Anda atau Yesus? Kan dibilang tadi ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung. Ada tertulis, itu bahasanya loh kakak. Nah, Ada lalu yang tertulis, terkutuk siapa terkutuklah. sekarang? Yang terkutuk siapa? Ya seharusnya manusia yang terkutuk, tapi Aduh, tapi yang Yesus mau terkutuk di ayat menggantikan. itu. Lidahnya jangan diputar-putar dong, Kak. Yang terkutuk di ayat itu siapa? Kakak ini dibilangin seharusnya yang Saya terkutuk tanya, itu dalam manusia. Galatia 3:13, terkutuklah yang tergantung di tiang salib. Pertanyaan saya, siapa yang tergantung di tiang salib yang terkutuk? Anda atau Yesus? Seharusnya kami, tapi Yesus mau menggantikan Nah. kami. Siapa yang tergantung? Siapa yang tergantung? Tuhan Yesus, Siapa yang terkutuk? tapi menggantikan kami. Siapa yang terkutuk? Terkutuk untuk menebus dosa kami, Siapa yang supaya tergantung? kami, supaya yang tergantung? kami. Ya Yang itu, tergantung siapa? iya Tuhan Yesus, Yang terkutuk mati tergantung. Terkutuk siapa? Tuhan Yesus Oh, terima kasih. Kamu telah menghujat Untuk- Yesusmu. Jadi itulah untuk menebus memang dosa kalian kami. itu Kak. penghujat. Pertanyaannya dia itu Mbak, bolak-balik aja di situ-situ aja. Anak SD aja bisa jawab pertanyaan kayak gitu Apa sih, tuh. Glenn? Ya, sabar kamu Glenn. Nanti tak injilin kau. Sabar, Kenapa sabar. Ini sama saya, Glenn. Feeling saya dari Tadi mana? Kayak gitu udah aja. Apa sih, Glenn? Kenapa Sabar, kemana-mana? deh. Bawa Roh Kudus dong. Ya, berarti kakak yang mengutuk Yesus Iya, ya, bukan bawa kami Roh umat Kudus Islam ya. Bagi kami, bagi orang Indonesia, mengutuk seseorang itu bukan adalah kami yang penghujatan. mengutuk. Loh, kan Anda yang bilang tadi kalau Yesus Itu yang artinya terkutuk, gimana kakak sih? nggak tahu. Loh, Artinya bukan Anda itu. yang bilang kok. Artinya apa? Dia terkutuk demi dosa-dosa kami, demi menebus kami. Dia terkutuk. Risa, Apa, Glenn? Apa? Itu deskripsimu itu tuh benar apa salah? Aku tanya dulu. Apa deskripsi? Apa kau? Siapa yang terkutuk di situ? Itu judulnya apa? Itu firman menurut apa? Yesus? Itu yang kau buat itu benar apa salah? Sekarang saya tanya kau dulu. Apa sih, Glenn? Apa ini anak ini? Apa sih, Glenn? Glenn, tenangkan pikiranmu dulu, Glenn. Minum air putih dulu. Ada apa? Enggak tahu Ayo, jangan seolah-olah seolah-olah apa? kau buat judul itu. Gula-gula, oh dia minta gula-gula dia. Dia minta cola, habis cola. Kakak Glenn Kristen ya. Oh apa-apa loh Kak Glenn. Baca Kak Glenn. Mencari kesalahan orang. Masih Kok jadi kesalahan? jelas Kak Glenn. Oh, gimana? Berarti kamu bilang semua yang disampaikan si Sudut itu kesalahan semuanya gitu? Enggak, saya mau tanya kau, apa firman menurut Yesus yang kau buat itu, ya? Ah, Nah, itu kau tahu nggak firman itu apa? Yesus itu apa? ya udah, firman itu Kau apa? tahu nggak? Ya, Enggak, nggak tahu apa. saya- Ayo, ini kan tahu, nggak ini- tahu. Jelaskan Enggak. firman apa? Nah, kalau kau nggak tahu, kenapa kau buat? Ya karena nggak tahu. Ya itu tadi sama aja. Kalau kau nggak tahu, yang gak usah kau buat. Jangan sok buat. Kalau Loh, justru karena nggak tahu makanya aku buat biar tahu. oh nggak bisa, Loh, kok nggak nggak bisa. bisa? Kalau kau tahu, ya berani. Kau tahu nggak? Kalau kau tahu, ya kalau oh, kau tahu. mau menguji betul, pengetahuan kau saya. buat. Oke, Ngapain kau ayo, kita adu pengetahuan kita. BRC diam dulu. Nggak usah lah. Udah jelas. Nggak usah. Kau nggak usah kayak gitu. Bolak-balik. Kenapa kalian berdua? Nggak boleh kayak gitu. Ini ada Boleh. dua orang di sana. Iya, boleh lah. Kesurupan dia. Masuk nggak bisa loh. Aku mau masuk terus bisa. Kalau mau masuk aja, masuk Kayak gitu. aja. Silakan Bang Glenn. Siapa yang melarang saya untuk membuat tulisan-tulisan seperti ini? Siapa yang berhak melarang saya? Suka-suka saya dong. Ya, saya melarang. Kenapa? Emang kamu siapa? Emang kamu siapa? Emang kalian siapa? Tidak ada yang melarang. Memangnya kalian siapa? Nggak boleh kayak gitu. Memangnya kalian siapa? Tidak ada yang melarang. Kalian siapa? Saya manusia. Jangan nangis Glenn. Enggak, saya nggak menangis. Saya nggak menangis. Saya cuma bersedih.
Nggak nangis. Iya, saya cuma Gini loh Glenn. Udah, oke, kita tenang. Menurut Yesus, berarti kau membedakan firman sama Yesus begitu? Ya, coba jelaskan apa itu firman. Kakak Glenn. Kakak Saya Glenn. tanya kau dulu. Kak Su, Enggak oke, saya jawab, apa-apa, saya Kak jawab. Glenn. Oke, saya jawab. Diam dulu Glenn ya. Itu- BR Suhudit, diam itu dulu. gini loh, Kakak Kak Glenn. Suhud, diam dulu. Mbak, Biar Mbak, saya ngomong sama jangan dengarkan Glenn. dulu, Mbak. Kakak diam dulu. Saya lagi ngomong sama Glenn. Firman itu adalah diksi yang muncul bukan dari kitab suci kalian. Kata firman diambil dari bahasa Persia, yaitu kata farman, yang artinya adalah dekret dan keputusan dari seseorang yang ditinggikan seperti gubernur atau siapapun. Lalu Ada datamu? firman, Ada datamu? ada dong. Ada datamu? Nah, ada. Ada Kalau datanya, ada kutunjukkan nanti data, kalau Izin kutunjukkan dulu, data, izin. memang kau mau jadi Islam? Kenapa? Mau kau jadi Islam kalau kutunjukkan data? Jadi apa? Jadi apa? Ulang-ulang. Mau kau jadi, oke, nggak usah jadi Islam, jadi orang Hindu, mau kau? Jadi orang Hindu. No. Saya mikir 1000 kali. Apa gunanya aku nunjukin data sama kau kalau nggak ada keuntungannya bagiku? Keuntungannya harus kau tinggalkan agamamu. Kalau aku bisa membuktikan. Orang Ada? kalau ngomong tuh tunjukin datanya. Ya, jangan kamu Kalau maksa aku- orang. Jangan iya, kamu maksa orang. oke. Oh, kalau saya tunjukin datanya, saya harus masuk ini, masuk ini, Apa sih masuk ini. ngamuk-ngamuk Iya. mulu, Itu Pak? tandanya kamu itu tandanya kamu maksa ini orang. Minyak anginnya diminum dulu. Aduh. Kau panaknya minum dulu. Kamu kencang suara saya lebih kencang, siapa tahu. Jadi hebat gitu kalau suara kau kencang hebat. Nih. Santai aja, Kutunjukkan kau Pak data ya. Glenn. Kutunjukkan kau data ya, Glenn ya. Nah, Marah. kalau sudah kutunjukkan data nanti gimana, Glenn? Nah, ini ya, lihat datanya ya. Oh, berarti Nih, ini nunjukin datanya. data itu harus ini ya, harus mengikuti ya. Aneh kali ya. Sabar. Nih ya. Kata firman ya, kata firman berasal dari bahasa Persia atau farman, artinya titah, dekret, perintah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia istilah firman digunakan untuk merujuk pada kata atau sabda Tuhan. Nah, puas. Ya, silahkan Bang Glenn ya yang marah-marah ngamuk-ngamuk udah. Kasih pasti Tunggu lama-lama. dulu, Bu. Ibu. Kasih Ibu, nggak boleh. pasti. Ah. Kakak Anda jangan mementuhankan gitu pohon pisang, bukan urusan kami. Ini Di tempat sini by data. diskusi. Kita diskusi, Kak. Kakak kalau nyanyi di gereja aja. Kakak nyanyi di gereja aja, Kak. Nggak boleh gitu, Jangan, Kakak Bu, nggak sopan. hormati. Ini kan room Islam. Tempat kita diskusi. Kok kakak malah nyanyi? Kakak mengganggu orang lagi diskusi. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Mana Glenn? Uniripa udahlah ya, saya turun lah ya. Ada Kak Suhud. Iya. Pesan saya sebelum Anda turun, bacalah Bible dengan metode yang baik ya. Supaya Anda bisa menemukan Tuhan yang Iya, Pak, sebenar-benarnya Tuhan. Karena munculnya Bible aja kita duluan daripada mereka. Mana ada? Apa yang betul? Terima Kalian lebih rajin kasih. baca Glenn daripada kami. Aku iya, biarpun gimana Kak, imanku Kok tidak akan marah-marah sih Glenn tertukar ini? sampai Gak mati. usah, gak ada yang menukar-nukar iman di sini. Apa ini Kakak Suhud? Siapa yang nukar-nukar iman kita diskusi? Iya, sampai mau. Nah, ini duduk sini, ada 2 orang kami di sini. Yang marah siapa? Kau sakit jiwa kau. Orang gak marah-marah, aku pun. Ya mana datanya? Mana datanya, Mana Bu? datamu? Pak. Orang sakit jiwa itu ciri-cirinya salah satunya ngamuk-ngamuk kayak kau, nggak jelas. Tuh ketawa tanpa sebab itu loh indikasi seseorang itu ODGJ, ketawa tanpa sebab, marah-marah tanpa Yang sebab. ketawa itu bukan aku, yang ketawa itu bukan aku. Kamu bisa bedakan. Ya, jangan kemana-mana. Silakan tunjukkan datanya. Tadi Uniripa, saya moderator ya. Tadi Uniripa menunjukkan ketika Anda bertanya, menuntut Uniripa perkara firman. Beliau sudah menunjukkan. Sekarang giliran saudara. Siapa itu Yesus? Silakan. Nggak butuh data-data itu. Loh, tadi kau suruh aku minta data, sekarang giliran ku tanya kau data, kau pula yang bisa nunjukin apa maksudmu ini, Glenn. Tadi kau paksa-paksaku, mana data, aku tunjukkan. Giliran aku balik nanya, kau nggak butuh data-data apa ini? Pantaslah kalian itu bisa tersesat loh. Orang-orang tersesat itu adalah orang-orang yang malas baca. Terlebih berbaca pun sama juga. Oh, berarti Oke. kalau aku malas baca berarti aku tersesat begitu. Iya, tersesat kau. Oh, baguslah. Semua Kristen Pak Glenn dengan keluargamu di situ. Dari mana Semua kau tahu? Kristen itu tersesat. Tersesat kalau kau jarang baca. Makanya kau baca-baca Bible-mu itu biar tidak sesat kau. Iya, semua Kristen tersesat. Iya juga. Ngaku aja lah biar kau puas. Tidak sekarang, jangan kemana-mana. Di mana datamu? Siapa Yesus itu?
Silakan. Langsung buat firman aja lah tuh. Tertutup. Iya, silakan. Loh, Apa kenapa firman kami harus menurut membuat- Yesus? Kenapa kami harus bikin firman? Kami bukan Tuhan. Loh, kenapa Glenn? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kau jadi lucu aneh loh. Nggak ada yang lucu kau ketawa, nggak ada yang aneh, yang nggak ada yang bertengkar kau marah-marah. Berarti indikasi kau ODGJ loh, Glenn. Kurang obat tuh. Siapa yang udah gaji? Indikasi orang gangguan jiwa, ketawa tanpa sebab, marah tanpa sebab itu indikasi ODGJ. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi kalau orang yang perkataan omongannya aja bolak-balik di situ bukan aja juga. Oh bukan, mana ada bolak-balik? Apanya nih bolak-balik? Menuntut orang sampai menuduh bilang Tuhan itu bisa menjadi setan, itu bukan aja juga. Ya pertanyaan saya, Tuhanmu bisa nggak jadi iblis, Glenn? Kenapa? Walaupun Tuhan kalian bisa nggak jadi iblis? Tuhan tidak akan mau menjadi Kesurupan dia, berdua di situ kesurupan. Tuhan kalian bisa nggak jadi iblis? Tuhan aku bisa jadi iblis. Ya, bisa nggak jadi iblis? Bisa, Glenn. Bisa nggak, Glenn? Bisa. Tuhan tuh Ya bisa. udah. Ya udah. Nah, gini aja, biarkan dia menjawab. Tuhan itu mau jadi apapun bisa. Oke, Tuhanmu bisa jadi tai? Hah? Bisa jadi tai? Kok larinya ke situ? Kenapa Loh, katanya bisa. Kenapa larinya Loh, ke situ? Hah? kan katanya Tuhan bisa jadi apa saja. Nggak mau Tuhan saya, karena tai adalah benda kotor dan jorok. Tuhan saya Iya, tidak akan pernah mau menjadi Makanya kotoran. Bisa. Pertanyaanmu Makanya tuh Tuhan kami- bolak-balik. makanya- Di situ aja pertanyaanmu. Jangankan Yang itu Tuhan, jangankan itu Tuhan kami aja Satu-satu. bisa jadi nyata kok. Ya Tuhan udah kami aja berarti, bisa jadi ya nyata udah kok. berarti Tuhanmu bisa jadi tai. Iya bisa. Ya udah, ya udah. Biar senang aja mereka ya kan? Kita. Biar senang aja dia. Inilah kami Memang tidak akhirnya yang kami nggak tidak diajarkan untuk menghina Tuhan, menista Tuhan. Mohon maaf kita berbeda. Kami tidak pernah diajarkan untuk menghina Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu suatu saat bisa jadi tai. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Oke, Bang Son. Silakan, apa yang mau disampaikan? Menurut pertanyaan kalian tadi kan Tuhan bisa jadi apa saja kan? Walaupun jadi setan Bukan. Tuhan bisa. Emang kalau Tuhan bisa jadi setan ataupun iblis, Tuhan tidak akan mau jadi iblis. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan tidak mau jadi iblis? Dari mana juga Anda tahu Tuhan itu bisa jadi tai? Saya bertanya atas dasar Anda yang teman-teman Anda mengatakan Tuhan Anda berkuasa jadi apa saja. Proposisi itu saya jadikan Tuhan standing bisa- point Tuhan- saya. iya, Diam dulu. betul. Saya Tuhan belum berkuasa selesai. Saya menjadi belum apa selesai. saja, tapi Tuhan Saya tidak belum berkuasa selesai. menjadi Saya kotoran. Tuhan berkuasa jadi apa saja, tapi Tuhan tidak berkuasa itu udah kontradiksi, Bung. Belajar logika sederhana, Bung. Iya, walaupun Tuhan dia berkuasa mau, menjadi tidak apa akan. saja, tapi dia tidak berkuasa menjadi sesuatu. Itu sudah kontradiksi. Anda sudah sedang berbentur, Anda sedang bertengkar dengan diri Anda sendiri. Udah, diri Anda sendiri aja selamatkan. Tuhan berkuasa menjadi apa saja, tapi tidak berkuasa menjadi apa saja sesuatu. Apa ini? Argumen macam apa ini? Nggak Argumen jelas macam jelas. apa ini? Oh, paham kali kan? Tuhan bisa menjadi apa saja. Apa saja itu apa? Saya tanya. Ya Tuhan kan? bisa menjadi apa saja tidak? Hah? Tuhan bisa jadi apa saja? Bisa. Apa itu apa saja? Terus menurut Anda itu harus pertanyaan apa saja itu lari ke kotoran gitu. Kayak Apa binatang. saja itu segala sesuatu tanpa ada batas. Maka saya kasih contoh. Bisa nggak Tuhan menjadi kotoran? Nggak bisa. Hmm. Argumen yang mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja, kau bantah dengan mengatakan dia tidak bisa jadi ini. Karena apa saja itu tidak ada batasan, termasuk kotoran di dalamnya. Kau saja ngomong udah berantem diri kau dengan diri kau di cermin itu, kau sedang berantem berdua itu. Tahap-tahap aja omonganmu. Logika sederhana kalian sudah cacat. Cap-cap gimana? Cap-cap nggak jelas kau. Bukan cap-cap, cacat. Ngomong logical aja fallacy. cap-cap. Ya kan? Telingamu yang bermasalah. Omonganmu Besok yang korek, kalau punya duit besok jangan beli rokok, beli linggis. Cucuk telinga. Oh, yang sering kau gunakan. Itu apa? Kau yang butuh, saya nggak butuh. Telinga saya Yang sehat. nyuruh itu dan pernah melakukan, makanya disuruh orang lain. Kalau ya. dokter nyuruh kau minum obat, apakah semua dokter itu wajib minum obat? Tidak juga. Ah ya sudah, apalagi argumenmu ini hancur blunder. Belajar dulu, pernah sekolah? Nggak pernah sekolah aku. Ini Ah, bangku wajar. sekolah aja nggak pernah aku. Wajar. Jadi kalau kau Ya. tidak pernah sekolah, minimal kau belajar dulu untuk bicara, baru kau naik ke sini untuk bicara. Karena kalau tidak begitu, kau mempermalukan dirimu sendiri. Mempermalukan gimana? Nggak Ya jelas karena kau juga kan. tidak ada maling mau ngaku, nggak ada ODGJ ngaku dia ODGJ, nggak ada orang yang sudah mempermalukan dirinya ngaku dia mempermalukan dirinya. Kau di sini mempermalukan dirimu, saudaraku. Sedih aku mendengar kalimat-kalimatmu ini. Apa yang kusampaikan? Coba ngerti nggak?
Sedih, pokoknya sedih aku Ya, dengerin. ngerti. Yang saya sampaikan ngerti sampai kau sedih. Sedih. Ya, kenapa kau sedih? Sedih itu karena pertanyaanmu cuma di situ-situ aja pertanyaanmu. Itu sedih. Bolak-balik, Pertanyaannya apa? pertanyaan Pertanyaannya apa? bolak-balik di Iya, situ pertanyaannya aja. Itu apa? menjatuhkan agama orang lain. Pertanyaannya apa? Merasa terjatuhkan agamamu? Kau Hah? merasa jatuh agamamu? Enggak. Loh, kalau kau tidak merasa jatuh agamamu, Malahan aku mengapa merasa kau tuduh bangga orang loh. lain menjatuhkan Merasa bangga agamamu? loh. Lah, berarti kau harus bangga kepada saya. Kalau kau merasa bangga, berarti kau harus bangga kepada Bang Dalbo. Kalau lucu ketika orang merasa terjatuh, sementara dia tidak jatuh. Ini lucu nih. Kenapa kok dari tadi kok berbenturan semua argumenmu ini? Omonganmu berbenturan semua ini. Suruh yang lain ngomong, suruh yang lain. Yang terpelajar lah, yang sekolah. Bang Kosdim, ada apa tanggapan Anda terkait saudara Anda yang kacau balau ini? Jujur saya malu. Saya bukan Kristen, malu saya. Apa Bu Rifa? Ya, bagaimana pandangan Anda terkait argumentasi kawan-kawan Anda tadi itu? Boleh saya bertanya Bu Rifa? Silakan, Pak. 5 kali syahadat itu ada nggak di Al-Quran? Ada perintah dalam Islam bahwa kami kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, adalah perintah kepada kami untuk menyatakan keesaan Allah. Tauhid adalah konsep yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk kami laksanakan. Dalilnya jelas. Saya kasih dalil ya. Ini perintah untuk melafazkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Nah, ini ada dalam kitab Musnad Ahmad 12920, ya. Sanadnya sahih. Ini perintah bagaimana cara bertauhid, cara mengikrarkan tauhid, mengikrarkan syahadat. Itu dulu ya. Kemudian ini salah satu juga dalam Musnad Ahmad juga 13159. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, jadi kami semua yang kami kerjakan itu ada dasarnya. Bukan diada-adakan kemudian, atau bukan dibuat-buat oleh manusia setelah kami, setelah Nabi Muhammad maksud saya. Tapi semua adalah apa yang Nabi kami ajarkan. Kami mengikuti sesuatu yang memang diajarkan oleh Nabi kami. Ya, boleh saya tanya balik, Pak? Saya boleh bertanya Aku kepada cuma Anda? bertanya aja Bu Rifa, itu kok pendek gitu? Itu kan masih ada panjangannya ke bawah gitu. Apa? Kenapa kayak pendeknya jadi dibacakan selalu kok nggak sampai ke bawah gitu? 5 kali syahadat itu. Apanya ke bawah? Yang dirujukkan siapa di sini sebenarnya? Yang mana ini? Yang panjang ke bawah apa ini? Saya nggak ngerti ini. Anda tanyain apa? Apanya yang pendek? Apanya yang panjang ini? Hah? Pendek mana ini? Bang, kalau nggak nih ada orang tua nih. Halo, Pak orang tua. Ya, halo, Halo. Rifa. Jelas suara saya. Suara Jelas, saya jelas. ke teman-teman. Jelas. Siapa ya ini ya? Saya Oten dong, orang Kristen. Oke. Jadi Silakan. gini, ini sinyal saya ini merah. Saya lihat nih. Nggak bagus. Udah normal. Udah. Nah, jadi gini aja Rifa, saya dan kamu saja. Saya dan kamu saja di sini dan Benny Alfian yang buka data, yang lain turunkan saja. Oh, jangan diturunkan, biarkan mereka di siapa atas. Tuhan Sang Pencipta ya. Biarkan mereka di atas. Kita berdua saja biar Jangan biar mengatur fair. komal orang lain, Bang. Loh, kita berdua saja dan Kamu Benny dan Alfian saya yang lain berbicara, turunkan yang saja. lain Sama biarkan dengan- di atas. Kenapa Siapa Anda takut sama ngatur-ngatur? Benny? Kok ngatur-ngatur? Takut sama Benny, takut sekali sama Benny. Bukan, bukan. dia minta saya bukain data. Benny yang buka data. Anda bicara Kamu Dalbo saja. 17-0 Kenapa dengan saya. mengatur? Dalbo, Kenapa kamu mengatur gak ada komal ilmu, orang Dalbo lain ini? 17-0 sana. Gak sopannya Berarti teman kamu Kristen gak dikasih mampu, hati gak minta berani ginjal ini. Saya benci dengan orang Kristen. Kowar-kowar taunya pengecut. Memang kau siapa ngatur-ngatur komal orang lain? Kalau kau berani kau masuk ke komalku, berani nggak? Di komal orang ngatur-ngatur. Kadang Oten ini dia ajak baik-baik ngomong, kadang inilah ya maunya menjajah aja. Jiwa-jiwa penjajah itu nggak habis-habis gitu loh. Masuk komal orang menjajah komal orang gitu loh. Komal orang punya orang Islam, dia yang menjajah di sini. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.